kan bisa kemana-mana. Kalau Bapak dari Riau, bukan dari Riau, Bapak? Kasihan itu. Kasihan. Tertarik tomat dari? Saya sebenarnya kemarin tertarik untuk mempelajari cuma karena ada yang lain itu saya ingin tahu. Iya. Terang tulisannya. Tapi bisa nggak? Kenapa? Ya, ini nanti akan ada 2 sesi Bapak-bapak. Yang maaf, yang pertama adalah satu adalah online nanti dengan diadakan melalui apa sih? Streaming. Yang satunya lagi nanti kita streaming nanti kita sudah ya. Kita belum kita langsung pakai ini. Pakai ini. Oh pakai ini. Tes 1, 2, 3. Ya. 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada bapak-bapak yang sudah hadir di sini, saya ucapkan terima kasih. Kemudian untuk teman-teman ataupun mitra-mitra yang ada di Indonesia, selamat pagi. Ya. Pada Pak Dono Sapari atau mungkin teman-teman dari Cirebon, ya. Selamat pagi bisa mengikuti acara hari ini. Ya, hari ini temanya adalah tomat. Tomat barang saya ambil judul tema yang kurang agak disuka, tetapi harganya masih mohon maaf kurang dihargai. Hari ini barangkali harganya tinggal 300 rupiah ya, atau mungkin nggak sampai 500 katakanlah begitu. Hari ini artinya apa? Artinya itu sudah sangat tidak memungkinkan untuk berbudidaya. Artinya kalau mau monggo petiklah sendiri kita kira gitu, karena biaya ongkos petik aja nggak cukup untuk membiayai biaya tomatnya itu sendiri. Bahkan saya lihat di internet kadang-kadang buahnya pun sudah dipetik karena nggak laku, langsung dibuang di pinggir jalan. Sangat-sangat menyedihkan, ya, sangat-sangat menyedihkan. Saya mengambil tema ini, saya mengambil topik ini salah satunya adalah salah satu bentuk keprihatinan saya pribadi, tim saya juga yang ada di NASA dan di luar NASA, di mana untuk bagaimana tomat ini bisa dihargai di negeri kita sendiri. Ya. Sementara ini bapak-bapak tahu sebelumnya tomat itu fungsinya untuk apa? Kita fungsinya untuk serat, untuk mata, gitu, vitamin A-nya banyak, gitu. Tapi mohon maaf, itu sudah menjadi budaya apa belum? Bahwa kita mau makan tomat itu. Nah orang kepepet makan mie ayam itu ya baru nyari saus kan gitu ya. Ya, kalau kita minum pengen jus tomat, jarang yang minta jus tomat, sumprit. Kalau kita ada alpukat katanya lebih gengsi alpukat daripada tomat ya. Padahal nilai gizinya kan berbeda, tetapi manfaatnya bisa diambil tubuh banyak. Ini, lalu tomat ini di Indonesia apa ya harus ada kayak di Spanyol itu biar harganya menarik? Apa namanya? Perang tomat ya. Oh itu saking murahnya tomat sampai di itu dilempar-lempar gitu. Agar supaya apa? Agar supaya tomatnya bisa juga laku. Dan mereka kan makannya roti, mereka makannya ini banyak menggunakan saus, banyak menggunakan inilah kita. Banyak sebetulnya juga Pak tanpa kita sadari benar. Mungkin kita yang terbayang di kepala kita kalau kita bicara tomat, kita makan tomat, kita buat jus tomat, kita buat saus tomat, betul? Yang lain? Aku nggak ngerti. Apa tidak tahu? Di luar itu tidak tahu. Berapa kita impor yang untuk tomat juga, ya? Berapa jumlah kebutuhan kita untuk impor karena kita tidak tahu. Ini kan sangat menyedihkan, bagi saya sangat menyedihkan. Artinya apa? Di sisi yang berbeda kita buang tomat, di sisi yang berbeda kita impor tomat. Tidak ada ubahnya seperti kedelai. Ya, kedelai itu sekarang ini sebetulnya yang butuh banyak, bukan hanya pengusaha tempe, bukan hanya pengusaha tahu,
Tetapi hampir semua usaha, mau ke minyak gorengnya, untuk soya kedelainya, mau minta ini butuhnya banyak. Ya alhamdulillah teman-teman kami yang di lapangan itu sampai impor minyak kedelai, sampai impor minyak kedelai. Loh, kedelai kita tuh di mana gitu? Orang mungkin menyalahkan, kenapa kok harus impor kedelai, kemana kedelai kita? Loh, sekarang budidayanya di mana? Nah, yang dibutuhkan sama yang dengan pemasarannya nyambung enggak? Oh, kadang-kadang ya maaf, petani kita tuh kadang-kadang saya karpe dewi. Aku pengen nandur ini jenis ini, saya murah, saya ini ya gitu, begitu dipasarkan. Loh, aku kok orang mesin nopo, padahal sama-sama beli, padahal sama-sama tomat. Ada apa dengan petani kita? Ada apa dengan dunia usaha kita? Masa kok tidak nyambung gitu ya? Ada sesuatu yang tidak pas. Beras misalnya begitu, paling sederhana beras itu 85% masyarakat Indonesia itu makannya itu masih nasi loh Pak. Ya. 85% saya bilang nggak 100%, karena ada sebagian kita masyarakat kita yang kaya barangkali mereka sudah memindahkan makannya roti, memindahkan makannya singkong, ya. Ada juga yang memindahkan makannya atau sagu dan lain sebagainya. Saya anggap 55%. 85% dari 200 juta. Saya anggap 200 saja, yang sisanya adalah nenek-nenek dan anak-anak kan gitu. Itu berapa ton butuh padi? Kok ya masih impor, kan aneh gitu ya? Ada apa gitu? Kita kuat-kuat itu, wah ini impor beras, impor ternak, impor apa lagi loh. Kita ini siap apa tidak? Dihujani dari seperti itu, kita tomat misalnya gitu. Di negara India itu pernah terjadi, tomat itu 1 hektarnya 60 ton. Di kita, ya karena perbedaan cuaca sinar matahari ya. Kenapa komunikasi terjadi? Ada yang pakai misalnya penyinaran matahari itu supaya memperpanjang sinar mataharinya. Di Indonesia sudah mendekati maghrib gitu, sudah mendekati ada bulan matahari, dipasangi lampu. Ada tak? Tapi bukan tanaman-tanaman tomat, bukan tanaman-tanamannya nilainya ekonomis lebih tinggi, misalnya bunga-bungaan, misalnya tanaman apa yang harga jualnya lebih tinggi, mereka berani memasang lampu untuk sinar matahari atau radiasi plus matahari itu dipanjang. Ini yang mendapatkan supaya kita mendapatkan hasil lebih tinggi daripada negara lain. Tetapi kita bisa menanam tanaman tomat, tanaman apapun dengan teknologi. Ya, ini yang sering kita lupakan, ini yang sering kita saksikan bahwa kadang-kadang kita lupa bahwa kita juga punya potensi, kita juga punya banyak hal. Dengan kondisi yang sekarang ini yang terjadi adalah harga tomat jatuh, harga sawit jatuh belen, tuh, harga karet jatuh belen, tuh, harga semua komoditas jatuh. Tapi harga dolar, kalau kita pun turun nanti ya, karena memang mau nggak mau, karena apa, menghemat ya. Itu efek beratnya dari semua hal. Tapi prinsipnya adalah bagaimana kita bisa mensiasati di tengah keriuhan dolar yang tidak menentu seperti ini, kita bisa bangkit, ya. Nah, kembali ke performa tomat. Kita mungkin banyak tomat yang ada di luar sana. Warnanya pun bermacam-macam, ya, ada yang merah, ada yang kuning dan lain sebagainya. Yang terakhir saya lihat ada tomat ungu, ya. Saya nggak melihat warnanya sebetulnya, saya nggak bikin itu aja, ada varietas saja. Yang terpasti adalah kandungannya. Kandungannya ini adalah kandungan yang cukup berbeda. Kandungannya hampir sama, hanya mungkin tampilan di luarnya berbeda, ya. Nah, saya kembali langsung ke topik kita adalah tomat. Jadi siapa sih yang nggak kenal tomat? Tapi Bapak tahu nggak tomat sayuran atau tomat buah? Ada bedanya nggak? Tomat sayur dengan tomat buah. Di sini ada tomat. Ya, tomat ini ada di tengah-tengah. Mohon maaf, Bapak-bapak ini pernah makan gudeg nggak? Gudeg. Apakah semua nangka bisa dimakan untuk gudeg? Tidak. Jadi ada jenis nangka yang bisa untuk gudeg, ada yang bisa nangka yang untuk buah, kan gitu. Nangka untuk sayur dan nangka untuk buah. Kalau tomat sama.
Ada yang bisa untuk sayur, ada yang bisa untuk buah. Apa bedanya? Kalau yang sayur rasanya asam. Kalau yang buah ada Ya, saudara, ada yang bisa menambahkan? Lu tahu tomat nggak toh? Kalau saya yang kecil, Pak. Tomat kecil, gitu ya. Kalau yang buah, besar. Ada pembeda lagi? Itu dari bentuk. Saya nggak melihat jenisnya apa. Ada permata, ada bermacam-macam yang lain ya, gitu ya di luar sana ya. Kalau sederhananya saya bikinnya seperti ini, ya, jenis tomat sayur ataupun tomat buah. Kalau tomat buah rata-rata buahnya oval, rodok lonjong begitu, ya, dia rodok lonjong. Kemudian daging buahnya itu tebal, daging buahnya tebal, bijinya sedikit, betul Pak, bijinya sedikit. Karena apa? Karena yang namanya tomat buah itu yang diambil adalah dagingnya, gitu, dagingnya. Rasanya manis, hampir tidak ada rasa asam. Biasanya untuk jus, buah meja dan sebagainya. Airnya kadang-kadang lebih sedikit. Ya, jadi kalau ini kita makan tomat itu kadang-kadang tomat ini tomat untuk apa gitu ya? Tomat buah untuk sayur asam nggak cocok Pak. Ya kan gitu ya, nggak kena gitu ya. Tapi kalau tomat untuk sayur yang itu sayur asam ya bisa, karena apa? Dia bentuknya rata-rata bulat gepeng. Ya. Lebih tipis, banyak bijinya banyak dan banyak air. Ya tentu saja rasanya lebih asam daripada tomat buah. Dan namanya juga tomat sayur ya. Itu adalah tomat yang digunakan untuk sayur. Bisa nggak tomat sayur dibuat untuk buah? Bisa, tapi katanya nggak cocok ya. Untuk aneh kita makan jus tomat, tapi tomatnya dari tomat sayur, itu berbeda dan cukup berbeda. Jadi kita kalau mulai berbudidaya, kita mau pasarnya kemana? Kita sudah mulai berpikir, sajane ini mau saya jual kemana? Arahnya kemana? Mau sebagai tomat sayur atau sebagai tomat buah? Kentang itu juga bermacam-macam. Ada yang kentang untuk sayur, ada yang kentang untuk keripik. Podo-podo kentang tidak semua bisa dibuat untuk keripik. Karena apa? Kalau kentang yang sayur dipotong begitu, kemudian dikeripik, tidak jadi. Kalau gampangannya mau dibikin risoles begitu, kroket paling gampang. Nah, yang dibuat kroket itu kalau tomat yang untuk keripik pecah. Tapi kalau untuk yang tomat sayur nggak apa-apa, lebih tebal. Tapi kalau untuk tomat sayur dibikin keripik, nggak jadi. Dipotong begitu dia nggak mau. Artinya apa? Ada beda-beda masing-masing dari jenis tomat, jenis kentang, jenis nangka, dan lain sebagainya. Bahwa kita berbudidaya ini wajib hukumnya kita paham tentang apa yang akan kita budidayakan. Hampir semua mengatakan habis tomat-tomat, tapi yang dibuang itu tomat apa kan begitu? Ya kalau namanya tomat sayur kan tidak semua orang makan sayur asam tiap hari kan ya. Kalau tomat buah barangkali karena harga dan sebagainya. Ya, ini harus kita bedakan dulu dan mulai kita berpikir arah pasar yang sebenarnya. Ya, itu jenis tomat buah serta tomat sayur. Ya, saya lanjutkan. Di mana kita sering mendapati budidaya tomat itu identik dengan pemakaian pupuk yang sangat luar biasa banyak, pemakaian pestisida yang luar biasa banyak, dan gitu. Kenapa? Karena kecenderungannya mau tanaman kentang, mau tanaman tomat atau tanaman hortikultura yang lain itu adalah kecenderungan makin sering kita menyemprot maka tanaman kita makin baik. Katanya, kan gitu ya? Katanya. Tapi pada kenyataannya itu ada beberapa faktor atau beberapa hal yang bisa membatasi kenapa tanamannya kok minta diperhatikan dengan pH yang ada di seputaran itu. Saya hanya menyingkat waktu bahwa pada umumnya pH di Indonesia itu rata-rata di bawah ini Pak, di bawah angka 6. Katakanlah kita di sini lah di ring medium lah ya, di bawah angka 6 itu 80%. Apalagi yang di daerah Sumatera atau di daerah Kalimantan yang pH gambutnya ada itu lebih parah lagi.
Artinya apa? pH-nya sudah jauh di bawah ini. Ya, artinya kalau sudah seperti itu, maka nitrogen atau pupuk urea atau NPK yang kita berikan di situ sebagusnya adalah bisa diserap 100%. Maka yang terjadi adalah ini kan makin kecil, Pak. Jadi berapa jumlah yang hilang atau tidak terambil oleh makanan karena ada faktor pembatas. Inilah faktor pembatas itu. Maka mau tidak mau batas ini harus dihilangkan dulu. Saya kepengen maju ke laptop saya, tapi saya ada pembatasnya kursi ini. Kursinya ini dihilangkan dulu baru saya ambil ke sana. Saya mau memberikan pupuk kepada tanaman saya supaya bagus, sehat, keluar buahnya dan seterusnya. Tetapi karena ada faktor pembatas ini, pupuk yang kita berikan, obat-obatan dan lain sebagainya yang kadang-kadang untuk membantu supaya pertumbuhannya menjadi baik, itu yang waktu melewat tanah akan terbatas karena kendala pH. Jadi kesimpulannya adalah mau tanam apapun, ya karena hampir lebih dari 80% tanah di Indonesia itu asam, ada baiknya tambahi dengan dolomit. Kalau pH-nya di bawah 5 ya bisa nyampe atau 3 atau 4 begitu bisa sampai 1 ton sampai 2 ton per hektar tergantung dari pH-nya. Tapi kalau mungkin di bawah sekitar 6 dan lain sebagainya, ya kalau di antara raketan 1 kintal sekalipun per hektar tolong dikasih. Karena ini akan membantu penyerapan pupuk kita yang akan diberikan. Dan sering terjadi di lapangan adalah semakin banyak memberi pupuk hasilnya tidak ada. Benar kan? Jadi dari padi, dari tanaman hortikultura, dari pupuk, seakai-akai pupuk, tapi kok hasilnya orang-orang. Nah ini pembatasnya dipahami dulu, dibuang, dan diberikan alternatif supaya pH-nya meningkat. Itu pH ya Pak ya. Karena apapun ceritanya, pH nanti juga berpengaruh pada hasil. Nanti kita di belakang kita akan bisa lihat. Ya. Bahwa ini penting, ini perlu kita tahu bahwa ini kan kalau sederhananya saya lihatkan seperti ini. Yang ini adalah pupuk makro 1, 2, 3, 4, 5 NPK, CA, NP seperti itu. Ya. Ini adalah yang merah. Yang merah ini berarti nanti tidak mungkin diambil oleh tanamannya. Jadi kayaknya kita memberikan pupuk, memberikan makanan buat si tanaman, tetapi kenyataannya tidak bisa diserapkan ke pertumbuhan. Ini kita kelola. Ya. Yang kedua adalah tentang kebutuhan makanan. Ya. Bahwa yang namanya manusia dan tanaman itu hampir sama semuanya. Bahwa kebutuhan manusia dia butuh karbohidrat berupa nasi, berupa mie dan lain sebagainya, sayur mayur, susu dan lain sebagainya. Dan untuk tanaman juga membutuhkan unsur darah makro, unsur darah mikro, ya, sekunder, perosan dan sebagainya. Kalau ini kita berikan kebutuhan manusianya semuanya dilengkapi, kebutuhan tanamannya juga dilengkapi, insya Allah tanaman kita akan lebih menghasilkan, akan lebih baik pertumbuhan dan perkembangannya. Ilustrasi sederhana, kalau kebutuhannya dicukupi, dan ini kita lihat seperti piramida seperti ini adalah ini kebutuhannya besar, makin lama memang makin kecil kan begitu. Karena apa? Karena vitamin dan sebagainya itu kan kadang lebih kecil formatnya daripada kita makan nasi. Karena kita makan nasi kan cukup banyak ya, 3 piring katakanlah begitu ya satu hari. Sementara kita minum susu kan cukup 1 gelas. Minum vitamin C barangkali seminggu 2 kali, seminggu 3 kali barangkali, atau vitamin yang lain atau suplemen yang lain. Ya. Ini dibutuhkan karena apa? Karena kekurangan satu saja, seperti halnya kita kekurangan penyakit gondok itu, ya. Penyakit gondok itu kekurangan apa? Yodium. Yodium itu dibutuhkan dalam tubuh kita banyak atau sedikit? Sangat sedikit, 0,01% dari makanan yang kita serap, makanan yang kita ambil, yang kita makan. Sangat sedikit. Tapi gondok itu sakit nggak? Enggak. Ngisi-ngisi ingat. Malu kita kan gitu, penyakit gondok itu seperti itu. Ya. Artinya apa? Bahwa hanya dari satu saja kebutuhan yang paling sangat sedikit itu ternyata
kalau tidak diimbangi dengan makanan yang cukup, ya gizi yang cukup, kalau cuma sedikit, maka yang kita jadikan adalah ternyata kita juga kena penyakit. Seperti halnya itu juga berlaku untuk tanaman. Tanaman kekurangan unsur, ya unsurnya kan yang dibutuhkan tanaman kan tidak hanya NPK ya, tetapi karena kebanyakan kekurangan unsur, salah satu saja maka tanamannya ada yang pucat, ada yang kurang berkembang, ada bermacam-macam tanaman itu menjadi hasilnya berkurang, ya kan gitu. Ditambah harga lagi kalau sekarang, waduh, ya sudah susah payah kita di lapangan, sudah susah payah kita membantu petani-petani kita di lapangan, tapi yang terjadi adalah kok seperti ini, ada apa? Karena ada salah satu atau dua unsur yang dibutuhkan, walau sangat sedikit, tidak diberikan ke tanaman. Ini saya katakan tadi bahwa yang namanya pengaruh pH, pengaruh pH pada tanaman tomat, pengaruh pH pada tanaman tomat, Bapak bisa baca sendiri, ya, Bapak bisa baca sendiri. Yang pasti kayak klorofil daun bisa menjadi warnanya muda. Ini dan lain sebagainya. Isinya juga mulai banyak berbeda. Artinya apa? Artinya adalah pH tadi sangat berpengaruh pada kualitas tomat yang akan kita hasilkan. Sebetulnya tidak hanya tomat, semua hortikultura kalau di dalam kondisi pH yang rendah itu hasilnya akan pengaruhnya yang sangat banyak. Ya. Kalau klorofil kita tahu ya, namanya adalah biasanya di daun. Tempat masak di tanaman itu seperti itu. Kalau kita cukup ya warnanya akan hijau, tetapi dia nanti akan berubah karena terlalu asam misalnya gitu, pH-nya rendah. Dan ini untuk pengaruh alkali atau dalam kondisi pH yang sangat tinggi. Ini baru daun kan? Ini di bagian dalamnya dari rasa pengaruhnya cukup besar. Pengaruh ke rasa, pengaruh ketamaan pada tanaman, pengaruh dan sebagainya. pH ternyata berpengaruh juga kepada hasil produksi. Saya tidak sebutkan ini daun, ini buah ya, tapi yang pasti ini adalah daun, yang ini adalah di dalam buah tomat. Rasanya pengaruhnya beda Pak. Padahal kita kepengen bagaimana supaya tomat yang kita hasilkan, tomat yang kita tanam itu bisa memberi kepuasan kepada pelanggannya, kan seperti itu. Yeah. Boleh. Nah, seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara untuk kita bisa mensiasati harga tomat yang seperti ini? Yang pertama adalah tentu saja dengan teknologi, mau tidak mau, suka atau tidak suka. Karena apa? Harga tomat katakanlah biasanya 1.000, 1.200 gitu ya, atau mungkin di atas itu sampai ke 3.000, sementara harga kita sekarang tinggal sepertiganya. Ya kalau itu produksinya ditingkatkan. Kalau produksinya ditingkatkan, otomatis buah yang kita dapatkan hasilnya lebih banyak, minimal impas kan begitu. Kalau hasilnya impas gimana caranya? Ya pakai aja rasa kan begitu. Pemberian pupuknya jelas, kemudian penyemprotan dan pemberian supaya pH-nya tadi diperhatikan. Hasilnya nanti apa kita rawat, ya mendapatkan berapa kali petik. Itu kan hasil kalau nanti tinggi. Harga berapapun kan kita aman-aman saja. Kenapa kalau ada petani cabai itu nggak pernah kapok? Kan harganya ya dia berharap pada harganya 100.000 kan gitu. Tetapi dia juga pernah harga di cuma 5.000. Nah kalau 5.000 ngikut, 10.000 ngikut, kan gitu, 20.000 ngikut, 100.000 ngikut, nanti 5.000 ngikut. Kalau di rata-rata gimana? Ya masih untung kan? Iya sama. Kalau tomat juga cuma sekali petik, ya masalah makan gitu. Tapi kalau tomat beberapa kali petik, hasilnya lebih banyak Pak. Berapapun dia harganya sekarang harga 300, harganya bisa 500, dia juga bisa ngikut. Tanaman cabai ini yang sudah rata-rata yang kita pakai di atas 40 kali petik. Kalau cabai saja bisa 40 kali petik, maka harga 5.000 ngikut, harga 10.000 ngikut, harga 100.000 ya ngikut, ya kan harga 80.000 ngikut, turun lagi harga itu tinggal 10.000 ya ngikut. Tapi kalau di rata-rata masih untung, masih. Nah teknologi ini kita punya NASA, yang namanya Super NASA ini cobalah kita gunakan, kita lakukan supaya kembali, supaya pH-nya menjadi terkontrol kembali,
supaya perkembangan akarnya menjadi baik, kemudian tanaman buahnya itu juga menjadi lebih baik, kan begitu. Nah, kita semproti dengan nasa dan hormon agar bagaimana? Karena titik tumbuh itu cuma ada dua, di atas, di daun, di pucuk daun, dan di perakar. Kalau perakarnya bagus, maka super nasa ini kan nanti akan membantu untuk menyerap akar-akar selanjutnya itu menyerap unsur-unsur darah atau pupuk yang kita berikan, kan begitu. Sementara di titik tumbuh tadi dia akan berkembang untuk memasakkan, kan begitu. Tok, tok, tok. Begitu tomat harganya seperti hari ini, ya dia hanya bisa jualan tomat itu tadi dengan harga yang pasar sesuai permintaan pasar. Tetapi kalau bisa ditanam dengan tambahan selada seperti itu, ada terong di tengahnya seperti itu, ya artinya dengan cara tumpang sari atau kombinasi dengan tanaman yang lain, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Tomatnya oke lah, tomatnya kita mungkin kita nggak dapatkan untung katakanlah gitu, tetapi kita masih bisa balik modal dari yang lain. Bisa tanaman jagung, bisa tanaman yang berbeda yang lainnya, tapi jangan tomat dan tomato gitu ya. Tomat dan tomat gitu, tomat dan yang lain kalau bisa. Artinya apa? Ya harga di pasaran kita nggak bisa tentukan. Dengan pemerintahan yang ada di Thailand, yang ada di Vietnam gitu kan, atau mungkin di Malaysia, itu mereka campur untuk bagaimana supaya mempertahankan harga yang ada di masyarakat. Kalau yang ada di kita baru beras barangkali ya, karena apa namanya kebutuhan utama sembako katakanlah begitu, sehingga harga beras yang menjaga kestabilan adalah bulog. Kalau tomat kan belum ada. Kalau cabai barangkali mungkin dari swasta lah barangkali yang untuk karena kebutuhan cabai ini lumayan banyak. Kalau di Jawa barangkali karena dia suka manis, yang namanya cabai nggak begitu banyak pemakaiannya. Lain dengan di daerah Sumatera nggak ada cabai ya nggak seru kan gitu. Sama halnya kalau di Jawa barangkali nggak ada kerupuk nggak seru kan gitu. Sangat berbeda. Artinya kebutuhan menjadi kebutuhan pokok barangkali seperti itu. Nah ini coba kita lakukan dengan cara tumpang sari atau kombinasi tanaman dengan tanaman yang lain. Ya. Yang berikutnya adalah sering petani-petani kita ini hanya mengikuti arus, ya, mengikuti arus. Wah, saya kira nanti rokok ya penae yo. Kok rego kok gemudul kabeh gitu kan nanti rokok. Ketoke saiki nek arep riyo seperti itu misalnya nanti 2 bulan lagi mau hari raya, wis aku tak nandur cabai gitu ya. Semuanya nandur cabai. Nah kalau luas lahannya dipanen, yang ditanam itu cabai semua, apa yang terjadi? Harganya naik, turun Pak pasti. Ya kan begitu. Karena sering kita terjebak pada keinginan yang dipikirkan sama dengan semua orang. Padahal pada hari raya tidak hanya cabai yang meningkat, semua jenis tanaman meningkat. Sayuran pun, kangkung, bayam aja meningkat. Benar nggak Bu? Yang biasanya di dapur. Artinya apa? Itu semuanya meningkat gitu loh. Jangan terpengaruh keinginan pribadi kalau wah ini kan nanti untungnya banyak ya dengan nanam cabai. Berharap nanti harganya bertengger di antara 100 agak lama begitu ya. Nah hari raya kemarin yang terjadi apa? Jadi hari raya untuk petani-petani cabai atau petani hortikultura kayaknya adem-adem aja hari raya kemarin. Betul nih Pak? Adem-adem aja gitu loh. Artinya yang biasanya dolar, ngajak-ngajak dolar, artinya ya udah mulai sepi gitu ya. Karena apa? Karena nggak pernah bekal uang, nggak ada kelebihan uangnya gitu. Karena semuanya nanam sama. Kok coba daerah sana nanamnya cabai, coba daerah sana nanamnya tomat. Nah yang memang daerah-daerah obes atau petani itu yang memang begitu ya coba ya. Nggak usah harus sama. Ada petani kita yang ada di daerah Solo ke atas, daerah Beliputan di sana. Dia ini tiap kali nanam kentang terus 7 kali musim, 7 kali bukan musim jadinya ya, karena dia nanamnya kentang terus. Artinya dia sampai menabrak aturan pakem yang ada di situ, bahwa kalau menanam pada bulan ini atau bulan-bulan seperti hari tertentu
maka biasanya itu tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi kemarin kita buktikan hanya dia satu-satunya yang waktu itu menanam tomat sendirian, yang lainnya tidak ada. 7 kali dia nanam kentang terus waktu itu. Hasilnya bisa dia. Artinya pakem yang sebaiknya seperti itu kan hanya dari kebiasaan kan. Tapi dari pasar berbeda. Pada saat harga kentang bagus ya dia dapat harga yang menarik. Pada saat harga yang impas katakanlah juga dia juga dapatkan hasilnya bisa dijual. Tidak mengikuti arus. Ya. Maka kadang-kadang kita sulit untuk kita bicara bahwa yang lainnya pada kesana kalau dia sendirian ke sini. Memang dia dukung aneh Pak. Sulit dia dukung aneh. Karena apa? Karena kadang-kadang kita podo karo kancane kan gitu ya. Biar nanti kita jualnya bisa sama-sama ya kan gitu ya. Tapi nek rugi semua seperti ini, kondisi seperti ini ya rugi semuanya kan begitu. Ya, kita harus berani mengambil cara bahwa kadang-kadang yang sendirian itu yang salah kan begitu. Padahal kadang-kadang yang sendirian ini yang benar. Ya. Yang keempat, kita melakukan kontrak kerjasama dengan berbagai pihak yang berhubungan dengan tomat. Saat ini di Indonesia itu yang namanya tomat itu tadi benar Bapak tidak salah, bahwa kebanyakan kita diambil untuk saus misalnya begitu, diambil sebagai tomat segar seperti itu. Tetapi sekarang banyak industri yang membutuhkan tomat. Ya, saat ini banyak impor tomat, banyak dijadikan bumbu tomat atau mungkin saus tomat yang lainnya. Nanti barangkali dengan harga yang seperti ini kita bisa hubungan dengan mitra-mitra kami lakukan dulu. Ya, nanti setelah acara ini kita bisa berdiskusi kalau nanti ada yang berminat untuk bermitra, kita sampaikan kepada teman-teman kita. Ya, jadi masih rugi dengan tomat, saya yakin tidak. Masih ada peluang, banyak peluang. Ya, karena ini membutuhkan kerjasama. Per harinya setidaknya 20 ton per hari. Jadi tomat yang sekarang ini hampir musnah itu, maka yang terpenting adalah kita menanam jenis tomat yang dibutuhkan oleh pasar. Kadang-kadang kita menanam tomat karena selera kita, kan gitu, bukan selera pasar. Kalau selera pasar, ya kita berapapun tomat yang kita jual, tomat sangat laku. Tetapi kalau selera kita, wah aku seniki baik, ya, gitu. Belum tentu. Ya, gitu. Saya pengen nangka yang buah atau nangka yang sayur kan begitu, itu beda. Kalau nangka yang sayur berarti larinya ke gudeg, kalau nangka yang buah berarti itu dimakan segar kan begitu. Kentang sama juga seperti itu. Antara kentang sayur dengan kentang keripik, ini maunya larinya kemana kan beda. Yang keripik berarti ke industri, ya kentang sayur berarti ke pasar tradisional atau pasar-pasar tertentu kan begitu. Jadi mulailah kita berpikiran bahwa tomat itu juga ada pasarnya. Kita lakukan kontrak atau kerjasama, MOU juga boleh. Jelas gitu ya, kan seperti itu. Jadi ada kontrak dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tomat yang jumlah banyak seperti tadi. Ya. Nah, sedikit pengen kami sampaikan bahwa ada kondisi yang kemarau seperti ini untuk penyiraman. Terkadang untuk berbagai tanaman, kalau kita lihat di sini adalah kita itu menyiram. Kadang-kadang yang kepengen kita siram itu yang bagian sininya basah, bagian sininya itu basah, tapi bagian bawahnya kering. Sekarang musimnya musim kemarau. Gunung Kidul barangkali rebutan antara orang dengan tanaman kan begitu. Tapi bagaimana kita bisa menyiram, bisa efektif? Coba kayak gini Pak. Dengan bekas air mineral seperti ini, tomat pun juga bisa dilakukan seperti ini. Kita menyiram dan kita memupuk seperti ini. Tapi ini jangan lupa, bawahnya dibolongi dulu. Bawahnya dibolongi, dikasih batu kecil supaya ada celah begitu. Nah, kita menyiram, kita memupuknya kita di situ. Kita menyiram, kita memupuknya di situ. Jangan khawatir kalau ini atasnya kering. Kadang-kadang petani hanya kepuasan batin Pak. Nyiram itu pokoknya yang bagian atas basah, bagian bawah masih tetap
kering. Padahal kalau seperti ini, yang bawah yang basah, yang atas yang kering. Ini juga mengurangi serangan penyakit fitophthora, penyakit jamur yang lainnya itu banyak. Kita seperti ini, pupuk dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang kan sering kita melakukan itu pupuk disebar gitu saja. Akhirnya nanti kena hujan misalnya begitu dan sebagainya. Akhirnya pupuk yang nanti biru atau merah jadi warnanya putih kan begitu. Hasil pengamatan kami selama ini bahwa butiran-butiran tadi itu malah menjadi sumber sebagai perantara dari jamur fitophthora. Artinya orang yang banyak melakukan pemupukan dengan langsung ditabur, dengan yang beda dengan yang dikocok dilarutkan dulu kemudian disiramkan, itu lebih banyak serangan fitophthora yang disebarkan langsung. Wah, sih gampang, sih cepet kan begitu ya, kadang-kadang orang yo boleh ini gampang boleh cepet Pak, tapi kita juga bagaimana supaya pupuk tadi bisa dimakan oleh tanaman kan begitu. Produk suwe sidik tapi hasilnya nyata, daripada kita cepet-cepetan nabur pupuk hasilnya tidak mesti, tidak karuan. Ini kita lakukan dengan seperti ini. Kalau kita lanjut ke dalam lagi, nah ini pakai botol mineral seperti itu. Kita menyiram, kita mupuk, kita di situ efektif, efisien. Gak populer hari-hari pertama kita ngajari petani jadi pengepul botol-botol plastik. Karena apa? Karena kita mulai musim kemarau ini kadang-kadang kita kesulitan. Airnya harus efektif, harus efisien ya. Nyiram kalau hanya di bagian atas seperti ini, ya ininya nggak berkembang Pak. Pasti dia hanya bukan di sini. Kalau mau dipupuk ya di atas ini saja, yang di sini nggak akan gitu. Pakai alat-alat yang sederhana. Apalagi musim kemarau seperti ini adalah paket hebat yang bisa kita lakukan agar tanaman, utamanya tanaman hortikultura kita, ya hortikultura kita ini bisa lebih baik. Kayaknya mungkin berdoa aneh. Saya mesti sampaikan ini karena ini banyak mungkin di teman-teman yang lain sudah banyak melihat di berbagai tempat atau mungkin di dunia maya banyak yang sudah mungkin, tapi melakukannya belum. Ya belum. Ada juga yang kita menggunakan seperti ini, petani males kalau sudah seperti ini ya, gitu ya. Artinya apa? Memang kita tidak, ya kalau jumlahnya cuma 1000 meter, 2000 meter, saya iso Pak dikalai sendiri, kita nyiram sendiri. Tapi kalau jumlahnya sudah luas, nah ini kita dengan panas matahari seperti ini kita bisa lakukan agar penguapan yang ada di sini, ya penguapan yang ada di sini nanti bisa membasahi di putaran ini. Itu satu lagi ini yang saya sampaikan. Ini adalah tanaman babadotan. Aku sendiri kalau di daerah masing-masing beda-beda ya. Tanaman ini adalah cukup berbahaya untuk tanaman hortikultura, utamanya cabai dan tomat. Kenapa ini berbahaya? Karena kita sering tidak terus benulah ibu di sebelah kita. Kenapa? Dulu ya waktu zaman-zaman kita masih kuliah itu bahwa ini adalah tanaman untuk sebagai ekstrak virus, untuk memindahkan sebagai tempat untuk perpindahan virus. Jadi jangan kaget, semakin banyak tanaman ini di seputaran kita, maka di seputaran itu biasanya orang menanam cabai dan tomat bisa gagal. Pasti gagal, kemungkinan besarnya 80% gagal. Kalau tidak, dia setiap hari harus nyemprot. Padahal cuma sederhana, jangan ada tanaman ini. Jangan ada tanaman ini. Itu rendah. Bisa sampai 1 meter juga ya, bener ya, 1 meteran gitu, karena diopet gitu. Kalau di tanah yang apa tinggi. Yang dia menyebarkan karena ini ya, bentuknya ini ya. Ini jangan sampai ada di lahan kita, mau tomat kayak mau cabai kayak itu, pantang hukumnya ada tanaman ini, babadotan ini. Kenapa? Ya, jangan mau sampai kapan mempertahankan tanaman tomatnya supaya bisa lepas dari penyakit yang namanya virus, bully dan sebagainya. Ini salah satu sumbernya untuk membantu peredaran virus bully tadi ada di sekitar Bapak. Saya merasa sangat jarang bahwa di sini tanaman ini adalah, kalau ada tanaman ini biasanya tanamannya tidak berkembang maksimal. Ya. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah
Pertama, salah satunya terpenting adalah manusia butuh pangan, sandang, papan, kesehatan dan seterusnya. Kalau ini kita tutup, kita nggak punya papan, kita nggak punya pendidikan, atau empat ini kita punya, selain kesehatan misalnya itu masih dibilang orang itu masih hidup atau tidak. Salah satu misalnya kita nggak punya pendidikan, gitu kan? Kita masih tetap dibilang manusia, tetapi masih ada kok kurang sedikit ya. Kita nggak punya sandang, gitu kan? Mesti akan kurang gitu ya. Ada sesuatu yang kurang, ada yang kurang sempurna seperti itu. Tadi seperti saya sampaikan bahwa kebutuhan manusia dan kebutuhan apa sebenarnya hampir sama. Dia membutuhkan untuk makro, dia membutuhkan untuk mikro. Tadi yang bentuk segitiga tadi, dia dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, dia dibutuhkan dalam jumlah yang cukup. Ya. Sementara yang lainnya kita bisa lihat adalah fungsi untuk supaya tanaman tadi bisa menjadi lebih baik. Pertama, dalam kondisi pH yang rendah, mau nggak mau yang namanya asam-asam organik ini berperan untuk menjadi supaya sebagai pembenahan atau perbaikan tanah. Supernasa tadi fungsinya adalah untuk sebagai pembenahan tanah, untuk memperbaiki tanah. Rata-rata tanah yang kering, rata-rata tanah yang gambut, dan kemudian lahan bibitnya itu sendiri, ya. Ini kadang-kadang yang sering kita sampaikan bahwa supernasa bisa menjadikan seperti kayak spons. Spons itu kalau kita berikan air, maka dia akan mengisap air itu, ya, mengisap air. Ini seperti ini. Nah, kalau itu tanahnya keras atau pH-nya terlalu tinggi, maka yang apa yang kita berikan dia akan lolos. Tetapi kalau kita dengan adanya supernasa itu, maka partikel-partikel tadi bisa diikat. Seperti itu. Maka air yang kita berikan, kenapa kita bisa menanam di lahan pasir? Kenapa kalau kita bisa menanam di lahan yang pH-nya rendah? Karena dia memiliki asam umbat ini, yang asam umbat ini fungsinya kembali lagi adalah ke arah sebagai pembenahan atau perbaikan tanah. Ya, kalau supernasa jenisnya ada macam-macam, dari kecil dari besar. 1 hektar kalau kita katakanlah supernasa itu cukup 2 kotak. Kalau tanahnya kondisinya normal. Normal itu yang seperti apa? Dia tidak terlalu asam, dia tidak terlalu basah. Tapi kalau terlalu asam, ya dolomitnya dulu yang masuk. Nah, baru kemudian kita berikan supernasa tadi. Kalau tanahnya makin asam, bisa kita gunakan sampai 3 kotak. Ini 1 kotak kan 3 kilo ya. 1 kotak 3 kilo, berarti 9 kilo. 9 kilo supernasa pada lahan-lahan yang pH-nya agak rendah atau keasamannya tinggi. Langsung 1 kotaknya dicampur. 1 kotak ini bisa dicampur dengan NPK atau biasanya dengan TSP di awal tanam, H-1 atau H-2. Jadi setelah dibuat guludan untuk cabai atau tomat, maka disiramkan di atasnya. Nah, baru besok kita menanam benih bibit tomat H-2 atau H-1. Kalau pada tanaman padi sama, itu kita berikan hanya di awal tanam. Ya, kita hanya berikan di awal tanam. Itu untuk membantu supaya tanahnya tadi jadi gembur, melarutkan sisa-sisa pupuk makro yang sudah tersisa bertahun-tahun yang sebelumnya, berfungsi sebagai spons kalau tanahnya itu berpasir. Nah, sisanya adalah ada unsur-unsur yang nanti bisa di sini. 13 unsur ini yang bisa digunakan sebagai pupuk organik. Artinya adalah membantu perkembangan akar, perkembangan batang menjadi lebih baik. Kayak cabai begitu, kita harapkan adalah cabai itu bagian batangnya berkayu dulu. Jadi 1 bulan pertama, 2 bulan pertama kita harapkan berkayu dulu. Nah, setelah berkayu, baru kemudian kita berikan misalnya power, misalnya kalau untuk buah. Kadang-kadang kan saya pernah sedih melihat teman-teman tomat itu langsung diberikan power, Pak. Jadi kelamaan katanya pakai supernasa ini, langsung dikasih power. Bapak tahu power nutrisi ya? Ya, power nutrisi kan power untuk tanaman buah, pupuk untuk buah. Kenyataannya adalah yang terjadi batangnya
kecil segini kalau nggak salah ya, segini, tapi sudah mengeluarkan buah tomat. Buahnya sudah mulai muncul. Kira-kira apa yang terjadi? Copek, patah, gitu ya, sayang gitu ya. Artinya apa ya? Mulai dari yang ini dulu kita butuh proses. Batangnya dibesarkan dulu, nah baru kemudian kita berpikir ke buahnya. Gitu. Satu lagi untuk di daerah yang pH-nya rendah di luar Jawa utamanya, ada gambut, ada ini dan sebagainya. Hasil pengamatan kami setelah beberapa tahun ini ternyata selain supernasa yang diberikan di awal, juga ditambahkan dengan kampu karet, yang mau karet atau apa dan sebagainya. Coba tambahkan dengan sedikit perekat ini. Hasilnya lebih bagus. 1 hektar barangkali cukup antara 2 sampai 3 botol. Sedikit, tetapi itu pengaruhnya cukup signifikan untuk membantu supaya perakaran tadi bisa berkembang lebih baik. Yang kedua adalah pupuk tadi tidak segera hilang, ya seperti itu. Ya, saya rasa saya cukupkan dulu. Kalau mungkin ada pertanyaan, monggo. Ya Pak, kalau tomat di Kalimantan Utara itu kebanyakan ini punya buah Pak, ini hitam Pak bawahnya ini. Hitam kalau penyakit yang di dalam itu ini jadi karena nggak bisa dilewati. Ini bagian kuning itu nggak bisa berkembang lagi Pak. Nggak bisa berkembang lagi ya. Kuning itu nggak bisa berkembang lagi biar gimana sih nggak bisa. Sudah pakai nasab belum? Belum Pak, terasa belum Pak. Ya itu tadi. Ya. Kalau perakarannya terganggu, saya balik dulu ya ke sini ya. Saya balik dulu ke sini yang ada gambar akarnya itu. Ya. Nah ini, pada saat ini terganggu, mungkin air misalnya gitu di sini ya, airnya mungkin 30 cm, bawahnya air kita kalah gitu misalnya gabut ya, maka dia kan akarnya nggak mungkin tembus ya, berasnya nggak mungkin terus, dia terbatas karena air. Ya. Kalau ininya rusak, atasnya nggak berkembang. Kalau ininya tidak bisa berkembang, atasnya nggak bisa berkembang. Itu salah satu hukumnya apa ya, hukum di perakaran. Kalau perakarannya nggak berkembang, atasnya nggak berkembang. Jadi kita kembangkan dulu, mungkin dicangkul kira-kira kurang lebih sekitar 40 cm. Kadang-kadang kita nyangkulnya kan cuma ya 20 cm gitu kan, gulutannya pendek gitu kan, ngirit tenaga misalnya gitu. Coba kita bikin gulutannya ada tinggi sekitar 40 cm, 50 cm. Ya, baru kemudian nanti kita pakai supernasa supaya ininya berkembang. Karena jumlah ininya makin berkembang, atasnya berkembang Pak. Insya Allah seperti itu. Nah kalau untuk jamur dan bakteri kita punya yang namanya pestisida, kita menggunakan pentana. Untuk kutu-kutuan tadi kalau ada kutunya kita punya pentana, nanti ditambah dengan air kita semprotkan. Yang hitam-hitam itu tadi itu kan kemungkinan kena jamur gitu. Nah pakai kita pentana sama aero seperti itu. Kita tahu yang namanya tomat salah satu adalah tanaman sebagai tanaman indikator. Tanaman indikator itu adalah tanaman kalau kita mau menanam tanaman yang lain, misalnya cabai, misalnya tanaman apapun ya. Itu kalau kepengen sebetulnya di daerah ini tuh banyak jamurnya apa tidak? Coba nanti kita ambil tomat, sembarang tomat yang di dapur yang sudah busuk gitu, ya ambil bijinya, keringkan, kemudian sebar. Kalau itu hidup, rata-rata jamurnya sedikit. Kalau itu mati, rata-rata jamurnya banyak. Tak gampang. Tomat tak murah ya, bibit tomat yang sederhana yang dari dapur yang mungkin busuk gitu saja, itu sebagai tanaman untuk indikator. Kalau pH-nya rendah, tanaman di situ dia nggak akan punten. Kalau sudah apa-apa yang terjadi. Ini tanaman indikator. Tomat ini tanaman indikator. Tanaman sebagai tanaman indikator wilayah. Jadi selain untuk produksinya tadi seperti itu, tapi kalau saya misalnya mau tanam tembakau misalnya begitu, nah sebelum kita tanam tembakau kayaknya jamurnya banyak atau sedikit, nah ini kita sebari tomat dulu di daerah yang dirasa rawan terhadap jamur. Nah sebari dengan tomat terlebih dahulu. Gitu Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
Yang namanya super NASA dikocorkan di awal, ya dikocor, artinya dikocor diaduk, diember, atau kalau enggak kita satu gembor itu kita kasih 2 sendok kurang lebih, kita siramkan gitu. Itu seperti itu. Kemudian kalau kita tutup plastik kalau cabai, atau mungkin yang tidak ditutup ya satu kita siramkan. Nah, untuk yang VOC NASA sama hormon disemprotkan. Jadi ini perlakuan untuk di bagian akar, perlakuan untuk di bagian daun dan ujung ke atas. Nek pengen cepet ya bisa. Pertama kalau kita mau menanam itu mau padi, mau tomat, mau kacang, mau cabai misalnya begitu, ya. Fungsi hormon tadi adalah membantu supaya perkembangannya itu lebih baik. Kemudian lebih cepat mencegah kerontokan dan sebagainya. Nah, pada saat kita mulai meredam benih, kita rendam 1 tutup dalam 1 liter air hormonik. Kita lakukan, kita ambil benih tomat, sambil tomat aja dulu ya tomat. Kita rimbang di situ, kita biarkan kurang lebih beberapa saat, dan nanti kita ambilnya tenggelamkan begitu. Nah ini membantu supaya tadi lebih cepat berkembang. Karena apa? Karena pada saat mau mecah dari benih menjadi bibit ini dia butuh tenaga. Tenaganya ini dibantu dengan hormon ini. Nanti hasilnya akan bisa seragam, akan bisa lebih kompak dan akan lebih kuat. Itu dari awal. Kalau padi bisa kita redamnya agak lama, tapi kalau untuk tomat, timun, terong barangkali cabai ya paling cuma 2 jam lah, 2 jam 3 jam, jangan terlalu lama. Pernah saya dikomplain, Pak saya pakai hormon ini direndam Pak hasilnya nggak bagus. Dan redamnya berapa lama Pak? Sehari semalam kayak padi. Ya jangan. Ya jangan. Kalau yang berkulit keras bisalah dia agak dari sore sampai pagi. Tapi kalau yang berkulit lunak ya hanya 2-3 jam saja. Dan setelah nanti tumbuh, jangan langsung kena sinar matahari. Jangan langsung kena sinar matahari karena sudah mulai meletik begitu. Cepet kayak ke sinar matahari gitu ya, di luar gitu ya. Jangan. Biarkan dulu di tempat kawasan yang agak gelap dulu supaya dia bisa agak lebih besar. Mungkin sekitar 2-3 hari ya, baru kemudian kita agak mulai pelan-pelan kita mendekat ke arah matahari. Jangan langsung kuntet. Kenapa? Wes pengen maju, kagul gitu kan? Ayo padu, aku kebetulan ini orang berisik, kagul gitu loh, nggak bisa keluar jadinya. Itu untuk semua tanaman. Kalau sudah diperlakukan seperti itu, jangan masuk ke sinar matahari, apapun tanamannya. Kagul, pengen cepet gitu kan, malah nggak keluar. Seperti itu Pak. Ada lagi, monggo. Kalau ada saya siap. Kalau mungkin tidak ada saya tutup. Kita offline dulu. Yang kita offline kalau memang tidak ada pertanyaan lagi. Cukup, Bapak Ibu. Kalau lain dari Thomas Dewa yang ditanyakan itu masalah untuk pupuk sawit. Sawit kita gunakan super sama power. Kalau di TBM 1 dan 2 kita pakai super NASA, ya itu 1 hektarnya 2 kotak atau 6 kilo. Nah, nanti sudah TBM 3 kita mulai dengan super dan power. Itu setahun 3 kali. Ya, kalau sudah nanti tanamannya TM1 bisa kita mulai dengan power saja. Sekitar jumlahnya sama 6 kilo atau 2 kotak setahun 2 kali. Kalau karet jangan sekali-sekali dikasih power. Sekali lagi ya, jangan sekali-sekali karet diberi power. Yang keluar lataknya Pak, bukan getahnya. Pernah terjadi. Kalau ada dari sekian ini atau mungkin yang melihat dari saya gitu kan, jangan sekali-sekali karet diberi power. Yang keluar lataknya, bukan getahnya. Pokoknya harus pakai NASA yang mana? Bisa super, bisa power, jangan begitu. Khusus untuk karet jangan menggunakan power. Ya,
Supernasa diberikan pada karet. Karet hanya menggunakan supernasa. Gitu Bapak? Gitu. Tomat itu selain untuk saringan mungkin konstruksi lain bisa bertahan. Sekarang ini selain tadi balik lagi ya ke awal ya kalau gitu ya. Nah, balikan ke sini dulu ya. Ini yang ke sini. Bahwa di sini rata-rata sebagai buah dan juga sebagai sayur. Pembedanya adalah ini gitu ya. Tetapi yang